Karena kenapa? Kita butuh orang-orang lapangan, karena sisa masyarakat yang belum divaksin di Jakarta itu tinggal 15% berdasarkan data Dinkes. Makanya kita harus door to door untuk menjemput siapa yang belum divaksin. Itu aja sih, Mbak, sebenarnya. Jadi berkat dukungan teman-teman RKIH, semua kegiatan pasti bisa jalan dan sukses. Itu aja. Di era pandemik ini, kita sudah melakukan satu terobosan ya, sebagai anggota bisnis grup di RKIH. Kami melakukan terobosan itu masyarakat, terutama ada di pulau-pulau. Salah satu contoh adalah di Pulau Seribu. Pulau Seribu di sebelum era pandemi, masyarakat datang ke daratan membeli BBM. Di era pandemik ini dengan lockdown, RKIH berjuang, kita mendekatkan BBM, kita antar kepada mereka. Dan di depan rumah mereka ambil, jemput. Inilah salah satu keberhasilan kita di Pulau Seribu, dan mereka apresiasi, terutama para nelayan, menyampaikan selamat ulang tahun kepada RKIH yang ke-7, dan terima kasih ke TUM atas karya nyata, saran dan masukan kepada kami, sehingga kegiatan ini terlaksana sudah 2 bulan. Dan alhamdulillah masyarakat semua sudah hampir merata mendapatkan BBM subsidi 1 harga. Dan alhamdulillah kita diapresiasi dengan Pertamina, BPH Migas, bahkan akan menjadi role model di seluruh Indonesia kalau ini berhasil. Karena tadinya pelayanan terutama di pulau-pulau terluar kita banyak diambil di darat sehingga memerlukan biaya dan cukup mahal. Tetapi dengan sistem ini kita mendatangkan BBM ke masyarakat di pulau-pulau itu sehingga mereka tidak perlu lagi ke darat membeli dan sebagainya. Dan itu menjadi BBM 1 harga. Ini terobosan dari RKIH. Alhamdulillah Pertamina memberi kepada kami kontrak 10 tahun untuk melayani masyarakat Pulau Seribu. Ya, makasih Pak Muklis. Berikutnya kami persilakan. Setelah 7 tahun RKIH menata diri, dan pada akhirnya ke tahun ke-7 ini RKIH masih tetap eksis, bermanfaat untuk khalayak ramai, dan di bawah asuhan dan kepemimpinan Ketua Umum kita Bapak Kris Budi Hardo yang saya hormati. Kami berharap sebagai salah satu unsur di DPN, teman-teman di daerah agar tetap eksis, kemudian mengikuti program-program yang sudah ada, dan kita berharap juga bahwa RKIH ke depan akan jauh lebih bermanfaat untuk khalayak ramai, apapun itu programnya, yang tentunya akan tetap dituntun oleh Ketua Umum kita. Secara pribadi saya sampaikan selamat ulang tahun yang ke-7 untuk RKIH, semoga tetap jaya. Dan saya atas nama teman-teman Alpeksi sebagai Banon RKIH, salah satu Banon RKIH, juga mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-7 RKIH, semoga tetap jaya dan bermanfaat untuk semua pihak. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saya? Boleh. Ya. Ya? Langsung ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus Ruspendi. Ini lagi di mana nih? Jakarta apa lagi di Kuningan nih, Ayah Agus? Di Bogor, Indah, udah di Bogor, alhamdulillah. Kemarin di Kuningan itu sudah 3 bulan karena tidak bisa masuk Bogor. Dengan adanya PPKM darurat, kita tertanam di Kuningan, tapi tentu saja saya juga mencoba untuk
melihat-lihat kemungkinan Kuningan itu kan daerah pariwisata ya. Jadi ada Iya, hal-hal yang betul. nanti kalau ada waktu kita akan dalam rapat di RKIH saya akan hadir, kalau ada di Bogor, kemudian saya akan sampaikan apa potensi yang ada di daerah Kuningan untuk bisa dikembangkan. Demikian Mbak Iya. Linda, saya di Bogor, salam untuk ayah ya. Makasih, Iya, iya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kemudian apa kabar nih, Pak Erwin nih, Pak Erwin Jakarta Utara. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, Pak wabarakatuh. Erwin Wongso ya. Selamat Waalaikumsalam. tahun ke-7 RKIH Merdeka. Semangat terus dan sehat selalu. Semangat ke-7. 7. Jadi Ya. selama pandemi ini kegiatan kita di Jakarta Utara mungkin agak berkurang selama 2 tahun, ya. Dan apa namanya? Kebetulan ya pas pembentukan relawan nasional lawan COVID-19 yang dibentuk oleh Mas Kris, ketum kita, menjadi salah satu momen untuk pergerakan kita ke masyarakat. Nah, kita sudah di DKI ini dibantu dengan beberapa ketua-ketua DPK RKIH DKI Jakarta yang sudah saling mendukung untuk mensukseskan kegiatan RNLC 19 DKI Jakarta. Contohnya yang sudah berjalan itu kemarin seremoni untuk masker, dan yang akan berjalan ini vaksinasi nasional RNLC 19 Polri, dan itu berkat dukungan semua dari rekan-rekan RKIH se-DKI Jakarta. Karena kenapa? Kita butuh orang-orang lapangan, karena sisa masyarakat yang belum divaksin di Jakarta itu tinggal 15% berdasarkan data Dinkes. Makanya kita harus door to door untuk menjemput siapa yang belum divaksin. Itu aja sih, Mbak, sebenarnya. Jadi berkat dukungan teman-teman RKIH, semua kegiatan pasti bisa jalan dan sukses. Itu aja. Ya, terima kasih Pak Erwin ya. Salam semangat terus ya. Memang luar biasa nih pergerakannya Pak Erwin Wongso, juga concern terhadap gerakan kegiatan kemanusiaan, di mana kita juga ketum kita membentuk relawan nasional lawan COVID-19. Alhamdulillah sampai hari ini pun juga kita terus bergerak bersama-sama gitu. Itu adalah juga bakti kita terhadap bangsa gitu. Karena yang mengalami pandemi ini adalah bukan hanya Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Yang pasti semua terdampak. Insya Allah kita tetap yakin bahwa di balik kesulitan ada kemudahan. Selama kita solid, insya Allah bisa kita survive bersama. Ya, mungkin ada lagi yang itu aja yang saya sampaikan. Nih, Pak Lukman Hakim. Ya. Itu aja. Terima kasih Pak Erwin. Ya, wassalamualaikum. Nanti kita sampai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi ya Pak ya, nanti di kegiatan RRLC 19. Ya, kita belum ketemu lagi di lapangan. Ya. Oke, Pak Lukman Hakim. Belum ada ya. Mas Unggul nih. Mas Unggul. Ya? Aris Sudewo ya? Lagi berjemur, Mbak. Oh iya, ayo dong Pak Lukman. Salam, Mbak Linda. Salam sehat selalu. Iya. Berita apa ini? Ya. Beritanya apa? Selamat ulang tahun ya. Selamat ulang tahun RKIH. Ya, monggo. Ada apa pesan dan kesan serta masukan untuk kita bersama. Pastinya ini ya, dari Pak Lukman. Pertama, saya bersyukur RKIH pada hari ini sudah berusia 7 tahun dan sukses mengemban amanah bersama komponen anak bangsa yang lain, bahu-membahu membangun negeri ini. Wabil khusus kepada Pak Ketum,
Mudah-mudahan terus sehat. Ya, Pak Ketum, di kala masih kondisi pandemi tetap punya aktivitas jadi komandan relawan nasional COVID-19 ya. Mudah-mudahan lawan COVID. sukses ya Pak Ketum. Saya mengapresiasi kepada jajaran pengurus RKIH dari pusat sampai daerah di tengah kondisi yang penuh keterbatasan ini tetap eksis dan senantiasa berusaha untuk memberikan dharma baktinya dalam kegiatan sosial, bahkan sekarang sudah ada kegiatan yang mengarah kepada bisnis yang real. Mudah-mudahan langkah-langkah ini ke depan akan lebih baik dan terus ada koordinasi internal kita, karena bagaimanapun juga kekuatan kita adalah ada di antara kader relawan kita yang tersebar di seluruh Indonesia tentunya. Ya, mudah-mudahan di hari ulang tahun ini kita melakukan introspeksi dan tetap optimis ke depan agar bisa mengisi kegiatan-kegiatan khususnya di RKIH dengan kebersamaan, kekompakan, sebagaimana program yang sudah dicanangkan oleh pengurus pusat RKIH bersama Pak Ketum Kris Budiharjo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketum kita yang energinya juga luar biasa, selalu menginspirasi kami semua juga yang ada di dalam Rumah Kreasi Indonesia Hebat. Ya, selamat ulang tahun ya. Selamat ulang tahun juga buat Mas Lukman. Ya, kapan lagi nih kita membuat acara lagi di Jakarta, karena kalau ada kegiatan di Jakarta kurang pas nih kalau nggak ada Mas Lukman. Ya. Mungkin lanjut lagi ini dari Sulawesi nih, Bang Risbar. Apa kabar? Halo Mbak, kabar baik, alhamdulillah. Mbak Linda. Ya. 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 Ya, makasih Mbak. Ini Ya, sama-sama. kebetulan lagi di Makassar ini masih dalam kondisi PPKM juga, wilayah Makassar masih terbatas. Ini saya ucapkan selamat ulang tahun buat RKIH, salah satu organisasi yang diresmikan langsung oleh Bapak Presiden. Jarang-jarang diresmikan langsung oleh Presiden. Mudah-mudahan RKIH ini tetap maju, jaya, sukses selalu. Sehat-sehat juga buat Ketum, buat Mbak Linda dan semuanya pengurus RKIH Pusat. Mudah-mudahan ke depan tahun-tahun berikutnya kita terus bisa berbuat untuk masyarakat, banyak-banyak lakukan kegiatan-kegiatan sosial. Saya lihat kemarin Pak Ketum dan pengurus pusat terus melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial. Nah, itu sesungguhnya organisasi bahwa dia harus dekat dengan masyarakat. Saya kira itu aja Mbak Linda, makasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Pak Dewan. Pak Dewan yang muda, baik hati, luar biasa. Ketua Sulawesi Barat, RKIH Sulawesi Barat. Halo. 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 Halo, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masuk Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat buat kita semua. Yang kami banggakan, Ketum, Pak Kris, Sekjen, dan seluruh pengurus pusat sampai ke daerah RKIH. Selamat ulang tahun yang ke-7. Semoga ke depan RKIH ini semakin dekat dan ada di hati rakyat. Itu tujuan kita. Mudah-mudahan pengabdian kita yang nyata di masyarakat akan selalu mengenang dan dekat dengan di hati masyarakat pada RKIH. Kami ingin menyampaikan seperti Pak Ketum tadi, kali di era pandemik ini kita sudah melakukan satu terobosan ya, sebagai anggota bisnis grup di RKIH. Kami melakukan terobosan itu masyarakat, terutama ada di pulau-pulau. Salah satu contoh adalah
di Pulau Seribu. Pulau Seribu di sebelum era pandemi masyarakat datang ke daratan membeli BBM. Di era pandemik ini dengan lockdown, RKIH berjuang, kita mendekatkan BBM, kita antar kepada mereka. Dan di depan rumah mereka ambil, jemput. Inilah salah satu keberhasilan kita di Pulau Seribu, dan mereka apresiasi, terutama para nelayan, menyampaikan selamat ulang tahun kepada RKIH yang ke-7, dan terima kasih ke TUM atas karya nyata, saran dan masukan kepada kami, sehingga kegiatan ini terlaksana sudah 2 bulan. Dan alhamdulillah masyarakat semua sudah hampir merata mendapatkan BBM subsidi 1 harga. BBM subsidi 1 harga ini digagas oleh kami sendiri kepada Pertamina, BPH Migas, dan alhamdulillah kita diapresiasi dengan Pertamina, BPH Migas, bahkan akan menjadi role model di seluruh Indonesia kalau ini berhasil. Karena tadinya pelayanan terutama di pulau-pulau terluar kita banyak diambil di darat sehingga memerlukan biaya dan cukup mahal. Tetapi dengan sistem ini kita mendatangkan BBM ke masyarakat di pulau-pulau itu sehingga mereka tidak perlu lagi ke darat membeli dan sebagainya. Dan itu menjadi BBM 1 harga. Ini terobosan dari RKIH. Alhamdulillah Pertamina memberi kepada kami kontrak 10 tahun untuk melayani masyarakat Pulau Seribu. Inilah kita harapkan bahwa mungkin dalam mencari waktu yang baik, Bapak Presiden bisa berkenan ke sana bersama-sama dengan RKIH, karena masyarakat sangat merindukan kehadiran beliau di Pulau Seribu. Karena mereka sudah tahu bahwa ini adalah hasil karya dari Bapak Presiden untuk memperhatikan nelayan-nelayan. Karena kita tahu bahwa nelayan itu baru bisa mengepul dapurnya kalau mereka bisa membawa kapal pergi di tengah laut menebar jaring. Kalau sudah ikan tersangkut di jaringnya baru dapur mengepul. Nah, untuk ke arah sana tentu ada hal yang paling paling utama, kebutuhan pokok yang utama bagi nelayan, yaitu BBM. Dan alhamdulillah ini kita sudah jalankan. Yang pertama. Yang kedua, kami sarankan juga bahwa di era pandemik ini memang sedikit menyimpang. Kita lihat karena di grup bisnis ini ada juga wisata. Kami menonton di Jepang Olimpiade ini, dan negara-negara tetangga mengirim, mereka mengirim pemain golfnya dari Thailand, dari Singapura, Malaysia, Filipina. Indonesia sendiri tidak mengirim. Padahal kalau kita tahu Indonesia ini lapangan golf Indonesia ratusan. Nah, ini ke depan barangkali RKIH sebagai penjuru terdepan untuk mempromosikan orang-orang luar untuk datang main golf di Indonesia. Sebelum pandemik, Ibu Ramlah itu sudah ada pertemuan kalau nggak salah di Batam, dilaksanakan waktu itu dari Bogor kalau nggak salah, wisata dari Bogor, itu pameran di sana. Dan sudah mulai banyak penggemar dari Filipina, Thailand, Malaysia, bahkan Singapura datang main golf, mungkin ada yang di Bandung, dan ini ada yang di Jakarta. Nah, ini baru mulai berkembang, tapi kena COVID tidak jalan lagi. Jadi ke depan ini rekan-rekan bisnis grup, khususnya menangani pariwisata, ini bisa dikembangkan. Nah, jadi apa saya katakan tadi bahwa kita tidak ikut sana, mungkin Pak Sandiaga Uno lupa barangkali. Seharusnya Sandiaga Uno itu mengirim ya tim golf kita. Banyak yang muda-muda dan hebat-hebat. Kenapa tidak dikirim? Kita ini bukan mencari menang, bukan mencari juara, tapi kita ingin ke sana itu mempromosikan bahwa kita juga golfer di Indonesia. Dan lapangan kita yang alamnya, pegunungannya baik, ada. Bahkan ada yang unik, saya bilang, di Jogja pernah kita main golf itu di Cangkringan, mungkin Sandiaga Uno lupa. Di sana ketika kita memasukkan bola ke hole, itu kelihatan mendaki. Tapi dia bilang menurun, Bapak jangan kencang-kencang pukulnya. Benar. Nah itu unik. Nggak ada di seluruh dunia, hanya ini.
Jadi alangkah ke depan baiknya kita kembangkan RKIH untuk sebagai leader mengembangkan pariwisata. Jadi di RKIH ini ada wisatanya. Mungkin kita bisa bantu dengan teman-teman kita yang luar negeri, kemudian wisata dan jembatan dengan RKIH. Saya kira itu harapan saya dua yang tidak berat-berat dulu, mudah-mudahan itu bisa jalan. Jadi pengabdian langsung yang utama kita harapkan seperti apa yang kami lakukan ini mungkin juga bisa didengar kawan-kawan yang dari daerah lain seperti di Makassar, di mana yang pulau-pulau yang ada pulau-pulau terluar ke depan bisa bersinergi dengan kami bisa arahkan bagaimana cara memperoleh supaya BBM subsidi satu harga di darat dan di laut itu sama. Demikian Bu dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Deli Effendi, luar biasa memang. Seharusnya kalau tidak terhalang dengan aturan PPKM, kita HUT RKIH berkaitan dengan BBM satu harga tadi ya di darat dan di laut, SPBU apa Pak, terapung apa ya? SPBB khusus. Ya betul ya Pak Dali ya. Ya. Gitu. Iya, SPBU ya. Iya, insya Allah kegiatan bersama kita akan terlaksana mungkin di bulan Agustus ini ya Pak Ketum ya, ya atau di bulan depan. Jadi biar sempat karena kan ada juga di luar Pulau Jawa yang PPKM itu sampai di tanggal 23 Agustus gitu. Ya, alhamdulillah ya Pak Komar. Monggo ini disampaikan untuk kesan dan pesannya di hari ulang tahun RKIH yang ke-7. Ya, silakan Pak Komar, waktunya saya berikan. Terima kasih Teh Linda, alhamdulillah bisa join pada hari ini. Syukur alhamdulillah. Yang pertama kami ucapkan selamat ulang tahun kepada RKIH yang ke-7, buat Pak Ketum, buat seluruh pengurus RKIH di pusat maupun di cabang-cabang. Salam kenal, saya Komarudin dari RKIH Jakarta Selatan, DPK RKIH Jakarta Selatan. Kami kantornya di daerah Jalan Haji Naimun, Pondok Labu, Jakarta Selatan. Pada kesempatan ini yang berbahagia ini kami mengucapkan syukur pertama-tama. Alhamdulillah RKIH sudah mencapai usia ke-7. Ini usia yang sudah cukup matang. Semoga RKIH makin jaya, makin maju, dan makin berkembang. Dengan harapan bisa memberikan yang terbaik buat bangsa dan negara, dan juga buat kemajuan kita bersama. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan kami juga akan siap bersinergi untuk mendukung program-program yang ada di RKIH. Demikianlah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Komar. Ya, ini DPK RKIH Jakarta Selatan yang begitu banyak juga kegiatannya selama ini untuk masyarakat sekitarnya. Ini ada Mas Novan nih dari Jawa Barat dulu perwakilan. Kang Novan, Assalamualaikum. Ada Novan? Novan ini udah siap. Mohon ya, izin, Novan, saya sebentar break dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-7 untuk RKIH. Semoga tetap sukses dan jaya selalu. Dan yang kedua, yang saya hormati Ketua Umum RKIH, Pak Kris Budiharjo, Pak Sekjen, dan seluruh jajaran pengurus RKIH, baik di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten kota se-Indonesia yang saya hormati. Dalam kesempatan ini, izinkan yang pertama saya mengucapkan terima kasih bisa hadir di acara HUT RKIH yang ke-7, walaupun dilaksanakan secara virtual sejak dua tahun sampai dengan saat ini. Terakhir memang saya terakhir ikut merayakan ulang tahun RKIH di 2019 yang lalu. Mudah-mudahan walaupun dengan secara virtual ini tidak mengurangi rasa hikmat dan kesuksesan untuk RKIH ke depan.
Dan kami pun, saya mungkin terutama di Kabupaten Bekasi, yang notabene-nya memang belum memberikan kontribusi yang besar buat keberadaan RKIH, baik di lingkungan Kabupaten Bekasi, provinsi, maupun tentunya di lingkungan nasional. Tapi pada kesempatan ini kami tetap akan mendukung seluruh kebijakan-kebijakan yang ada di tingkat nasional, kegiatan-kegiatan yang baik sifatnya dalam hal penanggulangan COVID-19 maupun dalam hal peningkatan kapasitas buat kami-kami yang ada di tingkatan daerah. Ini itu saja statement dari saya. Sekali lagi, mudah-mudahan semua, terutama Pak Ketum, diberikan kesehatan selalu, dan seluruh keluarga besar RKIH pun diberikan kesehatan selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zakir. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Novan. Alhamdulillah berkat kemajuan teknologi saat ini, alhamdulillah silaturahmi kita tidak terputus walau hanya lewat Zoom meeting, tetapi semua dekat di hati dan doa serta bisa tetap mengimplementasikan program-program kita ke masyarakat pada khususnya. Ya, di sini ada Pak Ayat Zaki nih, Pak Sekjen Bisnis Forum RKIH Business Group, ada Bapak Sekjen saya, kiranya berkenan untuk memberikan kesan dan pesan untuk pandangan program dari Business Group RKIH, karena beliau ini Pak Zaki ini juga mentor saya, belajar terus dengan Pak mentor saya ini Pak Sekjen. Monggo dipersilahkan ya. Pak Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Umum dan seluruh yang hadir di Zoom meeting siang ini ya. Terima kasih Teh Linda ya, Pak Ketum RKIH dan Pak Ketum juga RKIH Business Group. Saya mungkin menyoroti di apa yang telah diberikan kewenangan oleh Ketua Umum ya. Dalam hal ini Pak Kris menunjuk saya sebagai sekjen daripada RKIH Business Group. Dan saya akan konsen beberapa tahun ke depan ya, mudah-mudahan ini bisa cepat ya pertumbuhannya. Dari apa yang saya miliki, pengalaman praktisi ya. Saya ini kan 30 tahun di praktisi bisnis, terutama bisnis yang kecil lah, kelas-kelas kecil dan menengah. Saya akan fokus sehingga mudah-mudahan RKIH Business Group bisa memberikan satu kontribusi baik untuk kepentingan RKIH secara organisasi maupun juga kepada bangsa dan negara ini. Yang dibangun adalah tahapan-tahapan satu ekosistem yang berkesinambungan dan berkelanjutan di masa sekarang dan yang akan datang. Mungkin nanti saya lebih fokus kepada basis bangsa Indonesia itu sendiri, satu negara agraris, sehingga saya lebih fokus pada sektor peningkatan produktivitas di sektor pertanian maupun peternakan. Sehingga ekosistem ini yang akan dibangun. Karena memang RKIH Business Group ini harus mengambil salah satu poin dari bisnis secara global. Ya, karena disesuaikan dengan basis bangsa Indonesia negara agraris, maka ini sangat pas ya. Kalau RKIH Business Group mencanangkan dari satu ekosistem pertanian, itu yang pertama. Yang kedua, RKIH Business Group juga akan memberi satu ruang bagi seluruh anggota RKIH maupun mitra-mitra RKIH maupun rekanan-rekanan RKIH untuk bekerja sama meningkatkan ekosistem bisnis apa saja. Ya.
Sehingga ini akan membuka satu ruang, misalkan nanti dari kelautannya, maritimnya, ekspor, impor, dan lain sebagainya. Kita akan juga bisa bersama-sama kita bahas ya, seperti itu. Hanya saja yang saya sampaikan tadi pada ekosistem pertanian ini memang saya ambil satu supaya ini berhasil. Beberapa waktu yang lalu saya sudah datang ke sentra peternakan sapi bersama ketua umum, dan insya Allah itu terus berjalan ya. Ekosistem sapi, kambing, pertanian, kita membangun satu basis pembibitan jagung, pembibitan padi, kemudian juga bahan dasar pertanian, terutama pada bahan dasar pupuk ya, kayak clay warna coklat, clay merah, kaptan, dolomit, fosfat, sampai dengan pupuk organik ya, carbon fertilizer ya. Sehingga teknologi-teknologi di sektor pertanian memang akan terus kita ikutin ya. Sekarang ada namanya carbotilizer, celltilizer ya. Itu mungkin produk-produk baru yang akan memberi warna pada ekosistem pertanian di masa-masa yang akan datang. Namanya adalah carbotilizer, celltilizer, yang akan meningkatkan produktivitas pada sektor pertanian. Ya. Saya sangat bangga dan senang bersama ketua umum ini yang memberi satu ruang, khususnya kepada saya, memberi ruang untuk berkarya ya. Apa yang saya dan teman-teman punya satu ya buah tangan keahlian yang sangat minim dan sedikit, tapi diberi ruang oleh ketua umum ini untuk terus memberikan satu terobosan-terobosan ya, dibuka satu ruang bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan regulasi, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan praktisi, dan bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang punya kompetensi di sektor pertanian seperti itu. Jadi yang ulang tahun yang ke-7 ini saya ucapkan terima kasih ya kepada RKIH, seluruh anggota RKIH, DPP, DPD, DPC RKIH, kemudian wabil khusus kepada ketua umum, sehat selalu, semangat selalu. Saya ini masih baru di RKIH, tapi saya sudah sangat bahagia dan sangat enak ya. Dan baru saja saya tadi pulang jam 1 malam, ini juga ada kaitan juga dengan program RKIH di daerah. Saya kira begitu Ibu Teh Linda ya. Kemudian salam untuk seluruhnya. Jaya selalu ya, berhasil untuk Indonesia ke depan lebih maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.